Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Awaludin. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari metode simplex yang akan kita berikan contoh. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita bahas atau baru memperkenalkan apa itu metode simplex. Nah, di sini kita akan berikan contoh penyelesaian metode simplex untuk kasus maksimisasi yang kendalanya adalah baku. Jadi di sini kita menyelesaikan metode simplex untuk kasus maksimisasi dengan kendala baku. Kemarin sudah kita bahas langkah-langkahnya, tidak perlu kita tulis lagi, nanti langsung kita berikan contoh. Ya, kemarin sudah. Oke, baik. Jadi kita berikan contoh ini. Maksimisasi fungsi tujuan, memaksimal pi katakanlah di sini 8.000x1 plus 7.000x2. Kendalanya itu, nah, yang kita perhatikan di sini kendalanya ada tiga kendala, dan ketiga-tiganya di sini adalah lebih kecil semua. Artinya di sini kasus maksimisasi, ini maksimisasi, kendalanya adalah sudah baku karena tiga-tiganya lebih kecil sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Dari situ kita akan menggunakan papan ini. Kita tuliskan lagi. Oke, 8.000 x1 plus 7.000 x2 dengan kendalanya ini tujuannya maksimisasi kendala. Dari kendala 1, 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 24. 2x1 plus x2 lebih kecil dari 16. Dan yang ketiga x1 4x2 lebih kecil sama dengan 20. Nah, sebenarnya ini persamaan ini bisa diselesaikan dengan metode grafik. Nah, di sini hanya ada dua variabel, x1 dan x2. Nah, tapi untuk contoh nggak apa-apa kita lakukan dengan metode simplex. Dan tambahannya sebenarnya ini x1 dan x2 nya itu non negatif, lebih besar sama dengan 0. Tapi di sini sebenarnya ada tiga. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan metode simplex? Langkah pertama adalah kita mengubah fungsi tujuan dalam fungsi implisit. Sehingga dari sini ini fungsi tujuannya pi. Jadi pi-nya akan kita pindahkan luas menjadi min pi. Yang lainnya masih tetap, jadi plus 8.000 plus 7.000 x2. Nah, lihat di sini saya sama dengan nolnya di sini. Untuk kendalanya di sini kebetulan ada tiga-tiganya ini sama lebih kecil sama dengan 3. Nah, lebih kecil sama dengan semuanya, tiga-tiganya. Nah, seperti sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita tambahkan variabel slack. Karena di tiga-tiganya lebih kecil sama dengan, maka ada 3 variabel slack. Sehingga untuk bentuk kendalanya, tanda lebih kecil sama dengannya kita rubah jadi sama dengan dan ditambahkan variabel slack. Sehingga untuk kendala 1 kita tuliskan jadi 2x1 plus 3x2. Ditambahkan variabel slack 1. Ini penulisannya juga saya tuangkan. Kenapa? Karena di sini untuk memudahkan nanti penulisannya. Untuk kedua, 2x1 plus x2. Variabel ini x2-nya di sini. Ini sisi kanannya nanti atur nilai kanan ini 16. Dan yang ketiga adalah x1 4
X2 ini S3 sama dengan 2. Ini langkah pertama. Setelah ini dari sini kita bentuk tabel simplex pertama. Di sini ada variabel tujuannya 1 dan ada 3 variabel kendala. Sehingga ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua, ketiga, 4. Kita tuliskan seperti ini. Jadi ini ada S1, S2, S3 berarti ada variabel P, X1, X2, S1, S2, dan S3. Berarti ada 6 kolom. Sehingga kita bentuk ini. Jadi gimana cara membentuknya? Di sini variabel dasar yang perlu dibandingkan tadi ada variabel ada P, ada variabel X1, X2, S1, S2, S3 dan nilai kanan. Jadi ada 6 variabel. Tadi ada 4 baris. Jadi baris pertama adalah P, yang baris kedua adalah S1, ini S2 dan S3. Sebenarnya tadi mengisinya adalah kita sesuaikan untuk baris pertama. Baris pertama berarti kendala. Untuk P-nya berarti min 1, untuk X1-nya 8.000, X2-nya 7.000, S1 0, S2-nya 0 karena tidak ada. Itu ini contohnya. Ini min 1, ini tadi 8.000. Ini 7.000, ini 0, ini 0, ini 0, dan nilai kanannya tadi juga 0. Demikian juga untuk baris kendalanya S1, S2, dan S3. Kita lagi ini di sini, ini P-nya 0, P-nya 0, tidak ada P-nya, itu kendala 1, X1-nya 2, X2-nya 3. S1-nya di sini 1, S2-nya 0, S3-nya juga 0, nilai K-nya 24. Jadi kita tuliskan seperti ini. Jadi P-nya 0, X1-nya tadi 2, X2-nya 3, ini S1-nya 1, ini 0, ini 0, nilai K-nya tadi 24. Begitu juga dengan untuk baris ketiga, S2. Dan untuk baris ketiga dan baris keempat. Jadi sama seperti itu, sehingga dari persoalan tadi kita tuliskan ini 0, 2, 1, 0, 1, 0, dan 16 serta 0, 1, 4, 0, 0, 1, 2, 7. Ini tabel simplex 1 atau tabel dasar. Nah, dari sini karena ini kasus maksimisasi, jadi langkah-langkahnya sudah kita jelaskan atau kemarin kita jelaskan. Langkah pertama adalah apa? Pertama adalah mencari kolom kunci. Jadi di baris pertama kita ambil positif terbesar. Ini baris pertama. Ambil positif terbesar. Di sini positif, contohnya ini enggak. Jadi positifnya adalah ini 8.000 dan 7.000, kita ambil yang terbesar. Maka di sini adalah namanya kolom kunci. Ambil positif terbesar untuk fungsi tujuan atau baris pertama. Positif terbesar, sehingga itulah baru di sini kolom X1 menjadi kolom kunci. Sedangkan untuk langkah berikutnya adalah menentukan baris kunci. Apa itu baris kunci? Adalah nilai kanan.
Jadi baris kunci adalah nilai kanan dibagi dengan angka kolom kuncinya. Ini angka kolom kuncinya ini. Tapi kita tidak usah hiraukan yang fungsi tujuan atau baris pertama. Yang akan kita perhatikan adalah untuk kendala-kendalanya atau baris kedua, ketiga, dan ketiga. Jadi untuk baris kedua, ini bisa kita lihat di sini, ini sudah saya tuliskan. Untuk baris kedua, nilai kanannya 24 dibagi angka kolom kuncinya 12. Sehingga di sini kita ambil semuanya positif, semua positif, tapi kita ambil yang paling kecil sehingga baris ketiga adalah menjadi baris kunci. Jadi di sini kita lihat. Jadi tadi kalau baris kedua 24 bagi 2 12. Untuk baris ketiga 16 bagi 2 8, baris keempat 27 bagi 1 itu 27. Maka yang paling kecil adalah 16 bagi 2. Sehingga di sini ini adalah baris kunci. Di sini adalah baris kunci. Jadi baris kuncinya adalah baris S2. Sehingga di sini angka kuncinya adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 2. Jadi 2 adalah angka kunci. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini nanti, nah ini berikutnya di S1, S2, dan S3. Nanti di baris atau maaf tabel simplex kedua bahwa X2 akan digantikan oleh X1. S2 akan digantikan oleh X1. Ini sudah saya buatkan juga di sini. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah membuat baris kunci baru. Baris kuncinya tadi adalah baris ketiga. Ini baris ketiga, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Jadi baris kunci baru, baris ketiga itu adalah ini. Baris kunci lama ini 0 2 1 0 1 16 dibagi angka kunci yang namanya 2. Jadi baris kunci baru yang saya tuliskan adalah baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Sehingga baris kunci barunya, jadi penulisannya adalah sejajar. Untuk B-nya adalah 0 dibagi 2 dan 0, 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 setengah, 0 bagi 2 itu 0, 1 bagi 2 setengah, 0 bagi 2 0, dan 16 bagi 2 8. Jadi ini urutannya sama dengan ini. Jadi P, X1, X2, S1, S2, S3, dan nilai tanah. Langkah berikutnya adalah mencari baris lain baru. Jadi di sini baris lain baru adalah baris pertama atau baris fungsi tujuan, baris kedua, dan baris keempat. Karena baris kunci baru itu adalah baris ketiganya sudah kita peroleh. Nah, ini itu baris kunci baru. Baris kunci baru. Baris kunci baru, baris lain baru ya. Baris lain baru adalah baris lama dikurangkan baris kunci baru dikalikan angka kolom kuncinya. Oke, lagi di sini ada 3 baris
yang harus kita cari baris 1 baru, baris 2 baru, dan baris 3 baru. Kita ambil satu contoh saja di sini, baris 1 baru. Jadi baris 1 baru, kita cari dulu baris lamanya. Baris 1 baru, kita mencari baris 1 baru. Jadi kita tuliskan baris 1 lama, baris 1 lama. Ini isinya min 1 8.000 7.000 0 0 0 0. Nah, baris kunci baru kan ini dikalikan angka kolom kuncinya. Angka kolom kuncinya berarti angka kolom kunci untuk baris 1, yaitu 8.000. Jadi di sini untuk baris kunci baru dikalikan angka kolom kunci baris 1, berarti angka kolom kuncinya itu adalah 8.000. 8.000 kali 0 berarti 0. Nah, yang kedua atau yang berikutnya adalah baris kunci baru, baris kunci baru tadi kan 0, angka kolom kuncinya 8.000, jadi 0 kali 8.0 0. Terus yang kedua 1 kali 8.000, berarti di sini 8.000. Itu setengah kali 8.000 4.000. 0 kali 8.000 0, setengah kali 8.000 itu 4.000. 0 kali 8.000 itu 0, dan 8 kali 8.000 itu 64.000. Sehingga di sini kita kurangkan, ini 1, ini 0, ini 3.000, ini 0, ini min 4.000, ini 0, dan ini min 64.000. Ini untuk baris 1 yang baru. Baris 1 baru adalah baris 1 lama dikurangkan baris kunci baru dikalikan angka kolom kunci dari baris 1. Itu juga selanjutnya untuk baris lain baru, baris 2 ini sama seperti tadi akan diperoleh ini ya. Dan untuk baris keempat ini, jadi baris keempatnya ini. Nah, dari baris kunci baru, baris 1 baru, baris 2 baru, dan baris 4 baru akan kita peroleh tabel simplex kedua. Jadi tabel simplex keduanya seperti ini. Yang perlu dibahas tadi adalah bahwa untuk baris 3 tadi S2 nya akan digantikan oleh X1. Sebenarnya di sini kita tuliskan X1. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti tadi contoh tadi untuk baris lain yang belum kita sambungkan di sini, dia akan diperoleh tabel simplex kedua. Nah, dari tabel simplex kedua ini kita perhatikan baris pertamanya. Baris pertamanya, apakah masih ada yang nilainya positif? Sekali lagi ini untuk kasus maksimisasi dengan tanda baku. Ya. Jadi kalau masih ada nilai yang positif di baris pertama, ternyata ini masih ada 3.000 bernilai positif, maka akan kita lanjutkan lagi. Kita ulang lagi prosesnya seperti tadi. Ya, sekilas saja di sini. Semua seperti tadi. Untuk langkah yang pertama adalah mencari kolom kunci. Nah, untuk kolom kunci di sini berarti ambil nilai di baris 1 yang positif dan terbesar. Betul, cuma 1 di sini 3.000. Maka untuk
kolom X2 adalah kolom kunci. Sedangkan untuk baris kuncinya nilai kanan dibagi angka kolom kuncinya. Jadi di sini 8 bagi 2 itu 4, 8 bagi setengah itu 16, 9 bagi 7 2 itu ini 5,43. Sehingga di sini di antara 4, 16 dan 5,43 ternyata 4 ini yang mempunyai positif yang paling kecil, sehingga baris kedua menjadi kolom kunci. Jadi kolom kunci. Jadi di sini kolom kuncinya ini X2 dan baris kuncinya adalah baris ini. Sehingga diperoleh angka kuncinya adalah 2. Kita ulang seperti tadi. Tadi ini nanti X2 akan menggantikan S1. X2 akan menggantikan S1. Kita ulang lagi proses seperti tadi. Mencari baris kunci baru itu adalah baris kunci lama. Baris kunci lama ini adalah baris kedua. Kita bagi dengan angka kolom kunci. Jadi ini maka baris kunci barunya adalah ini. Ini nanti di tabel simplex ketiga akan untuk baris keduanya adalah ini. Begitu juga baris lain yang baru. Nah, hitung lagi prosesnya seperti tadi. Ini boleh dilihat ini. Ini untuk baris satu baru atau baris tujuan yang baru. Ini caranya sama seperti tadi akan diperoleh ini. Itu juga dengan baris 3 baru. Baris 3 baru ini hasilnya seperti ini. Dan baris 4 yang baru yang diperoleh seperti ini. Sehingga baris atau tabel simplex ketiganya ini. Jadi kita masukkan. Ya sudah. Seperti ini. Ya, kita perhatikan untuk baris pertamanya. Baris yang pertama, baris fungsi tujuan. Di sini ternyata angkanya negatif dan nol. Artinya tidak ada lagi yang mempunyai nilai positif. Artinya kalau sudah seperti ini, hanya ada angka yang nilai yang negatif atau nol, maka nilainya atau sudah diperoleh nilai yang optimum. Artinya sampai tabel simplex 3 sudah diperoleh nilai yang optimum, maka sudah selesai. Gimana penyelesaiannya? Lihat di sini. Nah, di sini untuk baris 1, P-nya itu min 1. P-nya itu min 1. Nilaikannya sama dengan min 76. Artinya apa di sini? Bahwa min P dari baris atau dari tabel simplex ketiga kita peroleh nilai P-nya untuk baris pertama adalah min 76.000. Nah, artinya di sini kalau kita kalikan min 1 semua kanan dan kirinya, P-nya menjadi 76.000. Artinya di sini nilai dari fungsi tujuannya adalah 76.000. Sedangkan untuk baris kedua, ini baris kedua X2-nya adalah 4. X2-nya 4. Untuk baris ketiga di sini X1-nya itu 6. Karena di sini hanya ada dua variabel X1 dan X2 yang akan kita cari nilainya. Di sini ternyata masih ada S3. S3 itu ada S2-nya 5.
Artinya apa di sini? Untuk S3 variable select 3, artinya untuk kendala ketiga masih ada tersisa 5 unit. Itu jadi S3 di sini adalah variabel sisa untuk kendala ketiga tersisa 5 unit. Itu tadi penyelesaian linear programming dengan metode simplex. Sebenarnya beberapa program untuk programasi linear sudah tersedia, tapi kita di sini berikan secara teoritis atau manualnya. Nah, program yang tersedia adalah PQLM itu misalkan dan lain-lain. Itu dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu untuk materi selanjutnya.